Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin qabla aghniyaihim binisfi yaumin bi khamsi mi'ati amin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kaum mukminin masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya. Jaraknya setengah hari atau 500 tahun waktu di dunia. Mendengar hadis ini, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu merasa sedih. Kenapa sedih? Karena beliau sudah dikenal sebagai orang yang kaya raya. Dan itu artinya akan masuk surga tidak lebih dulu. Maka akhirnya beliau berpikir bagaimana caranya supaya masuk surga lebih dahulu. Dengan hadis ini kemudian beliau berpikir, aku ingin menjadi orang miskin. Tetapi bagaimana caranya? Sampai akhirnya ada suatu momen, ada sebuah kesempatan yang menurut Abdurrahman bin Auf dirinya akan berubah menjadi orang yang fakir, orang yang miskin. Yaitu ketika kurma para sahabat semuanya busuk, dan ketika kurma ini busuk berarti tidak layak dikonsumsi, berarti tidak laku dijual. Para sahabat Nabi ini tentunya galau sebagai manusia biasa. Mereka sedih karena yang biasanya panen kurma ini mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi saat ini kurmanya busuk, sehingga tidak mungkin ada orang yang membelinya. Mendengar kurma busuk para sahabat ini, Abdurrahman bin Auf kemudian berniat ingin membeli semua kurma busuk para sahabat ini dengan harga normal. Bayangkan, kurma busuk dihargai dengan harga normal. Padahal dengan harga diskon besar-besaran pun belum tentu ada pembeli yang mau membeli. Tetapi karena Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ingin menjadi orang fakir, ingin menjadi orang miskin, supaya masuk surga lebih dahulu, maka beliau membeli semua kurma busuk para sahabat ini. Maka setelah terjadi transaksi itu, para sahabat tentunya merasa gembira, bersyukur pada Allah, ternyata kurmanya walaupun busuk dihargai dengan kurma harga normal. Abdurrahman bin Auf pun merasa senang karena dia menjadi fakir miskin, karena semua hartanya dibelikan kurma busuk yang dimiliki oleh para sahabat itu. Suatu hari datanglah utusan dari Yaman. Raja Yaman mengutus utusannya, kemudian memberitahukan bahwa Raja Yaman sedang membutuhkan kurma busuk untuk pengobatan penyakit penduduk kota Yaman yang saat itu, yang hanya bisa sembuh dengan izin Allah ketika mengkonsumsi kurma busuk. Tentunya momen ini dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Auf, walaupun dia sebetulnya ingin menjadi fakir, ingin menjadi miskin. Tetapi karena ini untuk pengobatan,
maka kurma busuk itu pun yang sudah numpuk di gudang itu dijual ke Raja Yaman tersebut. Dan luar biasa, Raja Yaman itu membeli kurma itu 10 kali lipat dari harga yang biasanya. Bayangkan yang tadinya Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk dengan harga normal. 1 kilo misalnya Rp50.000 kalau dirupiahkan, maka 10 kali lipatnya berapa? Dikali sekian ton, maka akhirnya Abdurrahman bin Auf bukan menjadi fakir, bukan menjadi miskin, malah menjadi tambah kaya raya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan orang fakir, keutamaan orang miskin. Tentunya ketika orang fakir, orang miskin ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka kata Rasul, masuk surganya itu lebih dulu daripada orang-orang kaya. Kenapa lebih dulu? Karena orang fakir miskin, hisabnya lebih mudah, pertanyaannya lebih sedikit. Karena mau ditanya tentang harta, dia nggak punya harta banyak. Beda dengan orang kaya. Inilah keutamaan orang fakir, orang miskin dari kalangan mukminin masuk surga lebih dahulu dari orang-orang kaya mereka. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Inginkah kalian aku kabarkan tentang mayoritas penghuni surga? Kata Rasul, kullu dha'ifin mudha'afin. Semua orang yang lemah dan dianggap lemah. Artinya adalah semua orang yang lemah secara ekonomi, semua orang fakir miskin yang beriman, itulah yang menjadi mayoritas penduduk surga. Luar biasa, alhamdulillah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ternyata kefakiran, kemiskinan, ketika dihadapi dengan keimanan kepada Allah, akan menjadikannya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa pandemi corona yang sudah setahun menimpa dunia ini, menerpa bangsa kita, tentunya banyak orang merasa penghasilannya berkurang, gajinya dipotong, bisnis tidak lancar, orderan menipis dan sebagainya. Bahkan ada yang di PHK, sehingga berpikir dia jatuh menjadi miskin, jatuh menjadi fakir. Maka janganlah bersedih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, Rasulullah SAW sudah menjanjikan bahwa mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bahwa orang fakir, orang miskin lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, keutamaan menjadi orang kaya. Ketika orang miskin punya keutamaan, maka tentunya orang kaya juga memiliki keutamaan. Ini artinya bahwa ketika kita menjadi orang yang kaya, ditakdirkan oleh Allah memiliki banyak harta, maka belajarlah dari sosok Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini diantaranya. Bagaimana kekayaannya menghantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana harta yang melimpah ruah itu dia berikan untuk menolong banyak orang, ingin menyenangkan banyak orang. Bayangkan siapa yang berani membeli kurma busuk dengan harga normal. Tapi ternyata Allah Maha Kaya. Semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ingin menjadi orang miskin, ternyata tetap Allah takdirkan menjadi orang yang kaya raya. Jadi orang kaya pun tetap masuk surga ketika dengan kekayaannya itu, dengan harta yang melimpahnya itu, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ketiga dari kisah kurma busuk ini, keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sama-sama paham, memahami bahwa siapapun yang bersyukur kepada Allah, pasti nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kalian. Begitulah yang dirasakan, yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Beli kurma busuk dengan harga normal, ternyata berlipat ganda ada orang yang membeli sampai 10 kali lipat. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengucapkan alhamdulillah, setelah kita meyakini hati kita semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga bentuk syukur kita adalah bagaimana membuktikan syukur itu dengan anggota badan kita. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau berupa harta, kita gunakan untuk infak, sedekah, berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka itulah salah satu tambah nikmat dari Allah. Ketika hambanya bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat dari kisah ini adalah bahwa bagi seorang muslim, seorang mukmin, apapun yang menimpanya itu adalah yang terbaik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, menyenangkan kita bahwa ajaban li amril mukmin, kata Rasul. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullau khair. Semua urusannya itu adalah baik. Semuanya baik. Dapat nikmat, dia bersyukur. Itu kan baik. Dapat musibah, dapat kesulitan, dia bersabar. Itu juga baik. Jadi dalam kamus orang beriman, kata Rasul, tidak ada mestinya yang bikin kita ini sedih. Semuanya bisa jadi pahala. Syukur jadi pahala. Sabar jadi pahala. Itulah yang dibuktikan oleh para sahabat Nabi SAW yang panen kurmanya gagal alias kurmanya busuk sehingga mungkin tidak laku. Tapi ternyata dengan tetap bersabar, tabah, menyerahkan semuanya kepada Allah, maka Allah berikan solusi yang luar biasa. Kurma busuk tetap ada yang membelinya dengan harga normal. Karenanya di kehidupan kita saat ini, pandemi corona ini, tentunya banyak ujian yang Allah berikan kepada kita, terutama sisi ekonomi, selain sisi kesehatan. Maka bagi seorang mukmin itu adalah semuanya terbaik. Bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, diuji oleh Allah dengan positif COVID-19 ini, tentunya akan menjadikan pelubur dosa. Dan ketika ada yang meninggal, maka insya Allah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sehat juga bersyukur, berusaha membantu, minimal mendoakan mereka yang sakit, bahkan bisa memberikan bantuan-bantuan finansial. Ini juga kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kisah insyaallah yang menginspirasi kita untuk meyakinkan kita tetap optimis, yakin kepada Allah dalam menghadapi kehidupan di masa-masa sulit seperti ini mungkin. Maka yakinlah bahwa apapun itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita, Allah berikan rasa syukur kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah, baik kaya maupun miskin, sama-sama mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum, semoga bermanfaat. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.